sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Sambil saya tes sound, saya ingin mendengarkan apakah suara sudah masuk. Apa Bapak Ibu bisa mendengar? Oh, puji Tuhan. Apa kabar? Baik, suara sudah masuk, sudah oke, tinggal kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Link sudah bisa masuk. Hardi, halo Hardi. Hardi bisa dengar suara kami ya Hardi ya. Mungkin Hardi bisa bantu ketik komen. Sudah dengar ya suara kami ya. Mungkin Hardi bisa bantu ketik komen. Oh ya. Baik. Sudah masuk. Puji Tuhan.
Halo, shalom, shalom semuanya. Shalom. Damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan menyertai ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Shalom buat J Hardy. Buat J Hardy, shalom, puji Tuhan. Buat Ibu Liana Teng, shalom. Ibu Tanieni, shalom. Ibu Yulia Nurmala, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sejahtera Tuhan. Pak Victor, shalom, apa kabar? Ibu Icu, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Susianti Tamsir, shalom. Ya, Pak Hermanus, apa kabar? Shalom. Ibu Sueng, Pak Acit, shalom. Ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Ritawati Sutrisno, shalom, apa kabar? Ibu Novi, shalom. Damai sejahtera Tuhan. Sambil kita share linknya ini ke yang lainnya, Bapak Ibu bisa persiapkan diri. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah di dalam kasih sayang Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, sekarang belum jam 4 pas ya, belum jam 4 pas ya. Haleluya. Belum jam 4 pas, ha? Kurang 4 menit. Kurang 4. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Aktif menyelamatkan dan memberi pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sambil mempersiapkan diri, dari tempat ini kami juga sedang bersiap-siap juga, tetapi kami juga ingin menyampaikan, mari persiapkan diri kita untuk beribadah bersama-sama. Nanti perlu diinfokan doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Kita sama-sama menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Shalom juga buat Ibu Christine Salam dan Pak Alexander Salam, Pak Riyadi shalom, Pak Hendrawan Salim shalom. Tuhan memberkati, sejahtera menyertai kita sekalian. Pak Mancung, Bu Novi dan keluarga besarnya shalom ya. Tuhan memberkati. Kami izin mempersiapkan diri sebentar. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai, kita mempersiapkan diri, nyanyi satu pujian lagi ya. Nyanyi glory ya, nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Mari Raja. jemaat bernyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, Hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan bersama-sama, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi
Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari Rayakan dan nyanyi. Haleluya. Apa sudah jam 4 sore pada saat ini? Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya minta Ibu Gembala antar kita di dalam doa pembukaan. Haleluya. Mari saudara, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk di dalam doa untuk membuka ibadah online ini. Kita percaya Roh Kudus mengurapi para hamba Tuhan dan mengurapi Amin. kita semua di tempat kita masing-masing. Kita percaya hadirat Tuhan ada. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami datang menyembah di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami bisa ada, kami bisa masih diberi napas hidup, kami masih diberi kesehatan. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kasih sayang Tuhan kepada kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini kami ingin menyembah, memuliakan nama Tuhan, mendengar dan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan urapi para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Engkau berkati Pendeta Petrus Suganda yang telah menyediakan ibadah online ini. Engkau urapi juga dengan Roh Kudus. Dan kami serahkan juga hamba Tuhan Bapak Pendeta Lukas yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan hamba Tuhan untuk menyatakan kasih sayang Tuhan. Berita sukacita boleh sampai kepada kami semua umat-Mu GBI Mangga Besar, bagi saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah online ini, baik yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang di Jonggol, bahkan yang di belahan bumi ini. Apabila mengikuti, biarlah semua diberkati Tuhan. Bapa, kami syukuri semua ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah alat-alat yang dipakai ini, perangkat ini Tuhan, Kau sucikan, kuduskan. Semua boleh berjalan menurut rencana dan kehendak-Mu. Berita sukacita, berita firman Tuhan boleh sampai kepada kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Dan kami percaya firman Tuhan hidup, ya dan amin. Hidup untuk kami semua yang percaya kepadamu dan melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan semua ini. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan segala alang rintangan yang mau mengganggu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan ini di dalam nama Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Ibu Gembala buat doanya, dan kita mau persiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu. Katakan ajarku lebih dalam. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Katakan Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakan aku ya Tuhan, layakan aku, bawaku untuk menyembah-Mu, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan,
dan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam ya Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya. Mari sembah. Haleluya. Mari angkat suara kita. Mari angkat suara kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Ku nyanyi hosana, katakan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang Maha Baik, dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada sore hari ini kami sekalian boleh bersama-sama datang di bawah kaki Tuhan, beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan Engkau, Allah dan Juru Selamat kami. Sungguh Tuhan, hati kami penuh kerinduan akan Engkau, Tuhan Juru Selamat kami, yang memimpin hidup kami sekalian,
untuk berjalan di dalam terang-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menuntun langkah-langkah kami. Engkau telah menuntun jalan-jalan kami sehingga kami boleh berjalan dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami boleh rasakan sehingga kami tidak keliru berjalan, tidak keliru mengambil keputusan. Kami tidak keliru untuk mendapatkan yang terbaik karena Engkaulah Allah dan Tuhan Juru Selamat kami. Kepadamu kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami. Layakkan kami Tuhan, berkenanlah Engkau menyertai dan memimpin kami sekalian. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Lalu kami boleh belajar mengerti rencana-Mu Tuhan. Agar semakin hari kami boleh makin dekat dengan Engkau. Kami boleh makin hari memiliki kerinduan yang makin besar kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tidak datang hanya kalau kami perlu saja, tetapi merupakan satu keadaan yang nyata. Kami setiap kali datang kepadamu, bersama-sama duduk di kaki Tuhan, untuk mengucap syukur kepada kasih-Mu yang sempurna atas kami sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, biarlah Tuhan berkenan layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau yang mendengar doa kami ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Seluruh peralatan dan seluruh apa yang digunakan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat sore, selamat beribadah, berbakti kepada Tuhan. Hari ini, hari Minggu, tanggal 20 sore, kita ada ibadah raya. Saudaraku, ini adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita boleh menyanyi, Bapa, rindu menyenangkan-Mu. Ajar aku lebih dalam mengenal Engkau. Oh Tuhan, oh saudara-saudara, ini adalah satu permohonan yang sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan apa yang akan kita baca sebentar ya saudaraku. Kalau kita melihat saudaraku, apa yang dinyanyikan ini adalah satu dorongan untuk saudara dan saya mengasihi Tuhan lebih-lebih sungguh-sungguh lagi. Saudaraku, justru yang kita akan baca ini adalah sebalikan daripada apa yang diharapkan dari kita sekalian. Kita membuka kitab Injil Lukas pasal 15. Dalam kitab Injil Lukas pasal 15, kita akan membaca, di sana ada 3 perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang terhilang. Perumpamaan yang kedua, dirham yang hilang. Tetapi yang ketiga, perumpamaan yang ketiga ini adalah perumpamaan yang menceritakan seluruh isi Alkitab, yaitu mengenai anak yang terhilang. Saudaraku, kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, pasti kita akan bertemu dan kita akan merasakan bagaimana Tuhan mencari manusia yang terhilang. Bagaimana Tuhan mencari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudaraku, yang begitu ingin supaya dia selalu hidup mewah, ingin selalu dia punya kecukupan. Kalau dia belum punya sesuatu yang mencukupkan, maka tidak segan-segan dia minta kepada Bapa di surga. Berdoa. Minta berkat yang banyak, minta berkat yang tidak habis-habis, minta makanan yang cukup untuk bertahun-tahun bahkan sepanjang hidupnya. Memang itu tidak salah, saudaraku. Itu betul. Tetapi saudaraku, kita lihat dari balik yang lain, kita melihat bahwa sangat sedikit kerinduan hati
orang-orang percaya itu untuk datang kepada Tuhan dan memohon seperti yang kita nyanyikan tadi, yang berkata, Tuhan, ku rindu menyenangkan-Mu. Sangat sedikit, saudaraku, orang yang menyenangkan hati Tuhan itu. Sangat sedikit. Karena apa? Karena lebih banyak mereka ingin mendapatkan apa yang menjadi keperluannya. Kalau kita baca di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15, saudaraku, maka di sana kita dapat melihat di dalam, kalau dari ayat pertama sampai ayat yang ada 3 persoalan ya saudaraku, tapi yang kita baca sekarang ini adalah dari ayat yang pasal 15 Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11, saudaraku. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu gambaran. Yesus menceritakan tentang keadaan manusia di hadapan Tuhan. Itu mirip sekali dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ada orang yang mempunyai anak 2 laki-laki. Tapi dalam kenyataannya, saudaraku, dalam kenyataan sehari-hari kita melihat bukan cuma anak laki-laki aja yang hilang. Anak perempuan juga bisa hilang. Orang tua juga bisa hilang. Bukan anak-anak aja, orang tua juga bisa hilang, saudaraku. Jadi kita melihat sini bahwa ada yang hilang. Karena apa? Karena kepingin kaya. Karena kepingin semuanya cukup, semuanya ada, semuanya bisa, semuanya mampu dilakukan. Jadi anak yang laki-laki yang bungsu itu berkata kepada bapaknya, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Aku kan punya warisan, Pak. Sebelum Bapak mati, aku mau minta dulu. Nggak tunggu-tunggu Bapak mati. Ya, kalau Bapak mati masih lama. Itu sebabnya aku mau minta sekarang. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang terjadi. Bapak itu memberikan. Saudaraku, memberikan. Yang pertama dia memberikan bagian yang menjadi bagian dari anak-anaknya. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke tempatnya negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudaraku, ini adalah satu gambaran bahwa sesudah uang diberi, maka apa yang terjadi, saudaraku? Ini anak dia menjual seluruh bagiannya. Menjual, ya, kalau dia dapat bagian misalnya kambing domba, lembu, onta dan sebagainya, dijual semua. Kemudian dia dapat tanah, dijual tanahnya. Dapat apa lagi? Oh, dapat segala macam harta warisan. Diambil, dijual semuanya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Oh, negeri yang jauh itu mungkin naik kapal laut. Kalau zaman dulu mungkin naik kapal laut ya, atau naik unta, atau barangkali naik apa saja. Kalau zaman sekarang naik pesawat terbang, atau juga bisa jadi negeri yang jauh itu tidak jauh. Barangkali cuma di seberang jalan aja. Tapi sudah tidak sama dengan aturan bapaknya. Tidak sama dengan keadaan yang sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya dia harus percaya kepada Bapak, tiap pagi berdoa, tiap pagi membaca Alkitab, tiap pagi dia hidupnya sungguh-sungguh membantu pekerjaan orang tuanya dan sebagainya. Tapi sekarang kalau dia pergi ke negeri yang jauh tidak tergantung dari jaraknya, tapi dari aturannya. Negeri yang jauh itu bisa jadi anak itu sudah tidak lagi berdoa, tidak lagi baca Alkitab,
tidak lagi membantu bapaknya, tidak lagi melakukan apa yang seharusnya tiap-tiap hari dilakukan, ya, dia lupa semuanya itu dan dia hidup demi dirinya sendiri, demi keperluannya sendiri, dan hidup dengan berfoya-foya. Oh, aku berfoya-foya, saudara-saudara, tidak usah tanya lagi apa sih berfoya-foya itu. Pasti dia pakai uang yang banyak untuk menghabiskan dan memburu kesenangannya, memburu sukacitanya, sehingga semuanya itu dihabiskan. Maka dikatakan ayat 14, sesudah dihabiskannya semuanya itu, timbul bencana kelaparan dalam negeri dan dia mulai melarat. Saudaraku, lihat apa yang terjadi di dalam keadaan yang sudah banyak uang yang dikeluarkan, yang sampai tidak ingat lagi buat apa, keuangannya itu dia kerjakan semua, dia jual, dia beli semua, dia pakai semua, senang-senang semua, dia foya-foya dengan orang-orang yang hidupnya di dalam kegelapan dunia. Saudaraku, sampai akhirnya waktu bencana kelaparan datang, maka dia hidupnya mulai melarat. Melarat, saudaraku tahu ya, melarat itu artinya dia tidak punya uang lagi. Untuk makan dia tidak bisa. Ya, lalu dia pergi bekerja pada seorang majikan. Saya sudah kehabisan harta, saya kehabisan uang, tapi saya masih punya tenaga untuk bekerja. Maka dia bekerja di seorang majikan di negeri itu, dan orang itu menyuruh pergi ke ladangnya. Kamu mau kerja sama saya? Boleh, saya terima, tapi kamu mesti mau nurut apa yang saya perintahkan. Sekarang saya bilang, kamu pergi ke ladang, ya, jaga babi saya. Kamu tidak boleh makan ampas babi, ya, jaga aja. Nanti makanan kamu disediakan. Enggak taunya makanannya cuma makanan kering. Sedikit jumlahnya, tidak seperti apa yang biasa dia makan. Apalagi waktu dia berfoya-foya, wah, makannya luar biasa sampai dibuang-buang, sampai tidak lacak. Nggak habis itu terus dibeli, dibayar. Tapi sekarang begitu uangnya sudah habis, sudah jago, dia mau makan makanan yang dikasih dari bosnya itu cuma sedikit, ya, tidak bisa mengenyangkan. Dan memang itulah makanan dari dunia, tidak bisa mengenyangkan, tidak bisa menyukakan hati, tidak bisa memberi damai sejahtera. Itu tapi dia terpaksa, lalu dia ingin belum makan, dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Cuma ingin doang, ingin makan ampas babi, makanan babi. Saya tahu makanannya babi itu apa? Ya, bisa jadi tahu yang sudah rusak, ya. Kemudian apalagi bubur yang sudah rusak. Apalagi, banyak saudaraku makan yang rusak-rusak itu. Kepengen sekali dia makan ampas makanan itu. Tapi nggak boleh, ya. Babinya nanti kurus. Babinya nanti kurang makan. Kamu enak gemuk karena doyan. Nah, kata orang begitu. Jadi dia nggak boleh makan, saudaraku. Wah, baru dia menyadari ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ya, dan saudaraku, ini adalah sesuatu kesadaran yang mulai keluar, mulai timbul dari hati si anak yang bungsu yang bekerja sebagai tukang penjaga babi tadi. Saudaraku, lihatlah apa yang terjadi. Bapakku punya orang upahan yang banyak, yang berlimpah-limpah makanannya. Nggak sampai kayak aku begini yang mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikan aku salah seorang upahan Bapak. Ini dia punya rencana, punya pikiran begitu, ya. Saya mau ngomong sama bapak saya, ya, Bapak, saya sudah bersalah, berdosa sama Bapak.
Saya minta diampuni, saya diterima sebagai orang yang bekerja kepada Bapak, bukan anak menjadi orang upahan aja. Saudaraku, karena Bapak banyak makanan, Bapak punya segala macam yang diberikan untuk hamba-hambanya. Saudaraku, ini baru pikiran, saudaraku, baru keinginannya aja, ya. Dan dia akan bilang, aku tidak layak disebut anak Bapak. Jadikan aku salah seorang upahan aja. Saudaraku, lalu bangkitlah. Kata ayat yang ke-20 ini berkata, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku, ini adalah sesuatu tindakan. Jadi tidak boleh terlambat. Tidak bolehlah aku ingin saja, ingin terus, ingin sampai tua, ingin. Nanti kalau aku sudah tua, aku ingin jadi orang yang baik, aku ingin baca Alkitab, aku ingin berdoa, aku ingin ini dan aku ingin itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi belum. Nah, itu saudaraku bedanya. Banyak orang Kristen yang ingin, tapi belum dinyatakan. Tapi anak yang bungsu ini, dia bangkit. Ini adalah satu kondisi yang dia lakukan, yaitu dia bangkit dan dia pergi kepada bapaknya. Saudaraku, ini perlu menjadi teladan kita dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam setiap hidup kita. Kita perlu melakukan apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi kerinduan kita, yaitu bangkit dan pergi kepada Bapa. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang timbul dari hati anak yang bungsu tadi. Saudaraku, dia bangkit, dia sudah ada di dalam hatinya satu tekad untuk datang kepada bapaknya dan minta supaya bapaknya menerima dia sebagai orang upahan Bapak. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia dan tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium anak itu. Saudaraku, ini juga saudaraku adalah sesuatu tindakan nyata yang dilakukan oleh Bapak tadi untuk anaknya. Dan Tuhan tidak pernah janji nanti ajalah kalau kamu sudah betul-betul bertobat, kalau kamu sudah umur sekian, kalau kamu sudah punya ini dan punya itu, kamu bisa ini dan bisa itu, aku baru mau sungguh-sungguhan. Aku mau baru benar-benaran. Saudaraku, tidak seperti itu. Tapi waktu bapaknya melihat, oh dia langsung, saudaraku, dia langsung memeluk, merangkul, mencium anaknya. Dua perkara ini harus ada, saudara. Yang pertama dari anak itu sendiri, dia bangkit, dia lari datang kepada bapaknya. Seperti saudara dan saya, kalau saudara mau lari dan datang kepada Tuhan, saudaraku, maka Tuhan juga mau datang kepada kita. Kalau saudara membaca Alkitab, saudaraku, raja-raja orang Israel dan orang dari Yehuda, saudaraku, saudara bisa ketemu nanti di sana. Bagaimana raja-raja itu, saudaraku, waktu dia menjadi raja, maka pada waktu dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka Tuhan menolong, perang menang, ya, sakit penyakit sembuh, apalagi banyak saudaraku orang-orang yang memusuhi kalah semua sama dia. Karena apa? Tuhan membela. Tapi kalau raja itu diganti, diangkat jadi raja, kemudian melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka apa yang terjadi? Oh, orang itu langsung kena pukulan. Ya, dia tidak bisa lagi merasakan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena siapa yang mau menolong orang, membela orang yang jahat? Siapa yang mau membela orang yang rusak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kita melihat di sini, maka kita lihat ada dua pihak yang bertemu. Kalau tadinya bapaknya waktu memberikan bagian harta dari harta yang anaknya tadi, saudaraku, dia tidak bilang apa-apa, di dalam Alkitab tidak diceritakan apa-apa. Dia hanya memberikan saja, dan itu anak langsung lari dan dia jual harta kekayaan itu, dan kemudian dia jadikan uang dan boros-boroskan hidupnya, foya-foya dan sebagainya sampai habis, saudaraku. Tapi hari ini, saudaraku, kita melihat bapak itu dia merangkul dan mencium anaknya. Dia menerima anaknya itu karena dia melihat ini anakku, bukan salah lagi, tidak salah lagi. Ini dia orang yang begini. Aku kenal dia karena dari kecil aku sudah melihat orang ini. Dan anak itu pun juga begitu. Dia lari dan dia sujud di bawah kaki orang tuanya dan dia meminta ampun. Dia minta supaya dia diambil, diangkat menjadi orang upahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Pada waktu dua perkara ini ketemu, saudaraku, maka kita melihat bahwa Bapak itu kasihnya sangat-sangat besar. Ya, kasihnya sangat-sangat besar. Dia menjawab kerinduan anaknya. Anaknya kalau nyanyinya seperti kita, anak itu akan bilang apa? Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajar aku lebih dalam lagi mengenal Engkau, Tuhan. Oh, bapaknya bilang, aku mengenal Engkau, menerima Engkau. Aku sangat sayang kepadamu. Banyak orang Kristen, saudaraku, yang dikasihi oleh Bapak di surga, tapi tidak ngerti. Ya, dia cuma asal-asal aja. Nanti kalau aku susah, aku baru cari Tuhan. Kalau tidak susah, jangan bilang Tuhan. Aku berdoa aja enggak. Aku baca firman aja enggak. Aku melakukan apa aja enggak. Ya, untuk kemurahan Tuhan. Enggak. Saudaraku, ini yang menyebabkan hati Tuhan menjadi marah kalau dia melihat kita seperti raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, hati kita harus menyembah kepada Tuhan. Hati kita harus datang kepada Tuhan. Seperti anak itu, dia tidak bilang, nanti kalau bapakku udah jalannya udah sempoyongan, bapakku kalau jalannya udah gak karuan, aku mau lari dan bangkit. Tidak, saudaraku. Dia tidak tunggu kapan bapaknya itu sempoyongan. Tapi begitu dia merasa bahwa hidupnya susah, hidupnya di dalam kesulitan, dia perlu untuk mendapatkan ampunan Bapak, dan kemudian dia perlu mendapatkan pemeliharaan kasih Bapak. Maka terjadilah anak itu lari kepada bapaknya dan dia minta diampuni, dan Bapak yang penuh dengan kemurahan itu mengampuni, merangkul, dan mencium dia sebagai anaknya. Biarlah, saudaraku, inilah yang Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya. Jangan kita menjadi anak yang puthau itu terus-menerus, saudara-saudaraku. Jangan kita menjadi orang yang tidak kenal Tuhan terus-menerus. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau minta, biarlah kehendak-Mu Bapa yang jadi. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajar aku lebih dalam mengenal kasih-Mu. Bapakku minta, layakkan aku. Saudaraku, ini adalah satu anugerah yang kita minta dari Tuhan, dan Dia, sekali lagi saya katakan, Dia tidak pernah tutup hatinya. Dia tetap mengasihi kita dari perjanjian lama, kitab Kejadian, sampai kepada kitab Wahyu. Kalau kita membaca, di sana kita harus melihat bahwa Allah Bapa mencari manusia yang terhilang.
Allah Bapa mencari saudara dan saya supaya kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena harus, tetapi ini adalah karena memang dari hati kita ada satu kasih sayang yang besar yang sudah Tuhan taruh di sana agar kita menjadi anak-anaknya yang diberkati Tuhan. Saya tidak panjangkan pembacaan ayat Alkitab hari ini, tapi saudaraku, mari kita semua jangan ada yang ketinggalan. Kita menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang menyembah. Menyembah kepada siapa? Nah ini persoalannya. Menyembah kepada siapa? Saudaraku, tentu saja jawabnya adalah menyembah kepada Bapa. Bukan menyembah kepada bintang film, bukan menyembah kepada orang-orang ngetop, bukan menyembah kepada orang-orang yang punya nama besar. Tidak, saudaraku. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan setiap hari sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa dan kita satu hati mohon kemurahan Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan melalui pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Anak yang terhilang, anak yang bungsu yang meninggalkan pintu kemurahan Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami sekalian datang kepadamu. Kami mempunyai kerinduan yang besar Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan tanamkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin kami selanjutnya, sertai kami, pimpin kami, agar kami bukan menjadi orang-orang terhilang, tapi kami menjadi orang-orang yang selalu bertemu dengan Engkau, muka dengan muka, sehingga kami boleh menikmati sukacita yang penuh daripada-Mu. Engkaulah yang mendengar doa kami, Engkaulah yang mengabulkan, karena semuanya ini kami mohonkan karena nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Gembala, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Kami diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu sekalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biar pada sore hari ini kita boleh mengucap syukur buat segala kemurahan Tuhan. Kita diberi kesempatan pada saat ini juga untuk membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan layakkan, biar Tuhan kuduskan, biar Tuhan yang memberkati kita sekalian. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, izinkan saya berdoa terlebih dahulu untuk doa persembahan pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami telah dengar firman Tuhan, kami telah dengar kebenaran-Mu. Dan pada sore hari ini kami memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Dan kami percaya berkat itu turun berasal daripada Tuhan. Amin. Atas hidupnya, atas keluarganya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati beliau, Tuhan yang memberkati istrinya, Ibu Gembala kami, yang memberkati anak-anak mereka, menantu, cucu mereka. Terima kasih. Amin. Di dalam rahmat, anugerah, penyertaan Tuhan, dia boleh melayani Tuhan sepanjang masa seumur hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kalau pada sore hari ini kami akan bawa persembahan kami, kiranya Tuhan kuduskan, kiranya Tuhan sucikan. Apa yang kami bawa ini berasal daripada Tuhan. Dan kami bawakan dengan kecintaan, kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan memberi saudara di dalam berkat rahmat Tuhan. Haleluya. Jika saudara sudah memberi persembahan,
Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya kelimpahan ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita usaikan ibadah pada sore hari ini, kita juga ingin membawa nama-nama orang-orang yang perlu didoakan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya juga nanti meminta supaya Bapak Ibu pada waktu didoakan, di layar monitor yang Bapak Ibu lihat, di HP Anda, di tablet atau di komputer atau dimanapun yang Bapak bisa menyaksikan ini, Anda melihat ada nama-nama. Ketika kami mengajak, mari angkat tanganmu, doakan mereka. Anda bukan sebagai orang yang didoakan, bukan sebagai objek, tetapi orang yang sebagai mendoakan. Karena saya sangat percaya lebih baik mendoakan daripada didoakan. Amin Pak Gembala. Amin. Kita mendoakan mereka, kita bawa serta di dalam syafaat kita, di dalam doa kita. Ada nama-nama mungkin yang belum tertulis di sini. Ada nama-nama yang perlu diupdate lagi. Tetapi saya percaya ada di dalam naungan Tuhan. Ada Bapak dan Ibu Gembala yang mau mendoakan kita sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita doa ini, nanti akan saya sertakan di dalam doa syafaat. Nanti tetap doa berkat dibawakan oleh Bapak Gembala. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita berdoa buat nama-nama yang ada di depan ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hadir bersama-sama dengan keluarga besar GBI Mangga Besar. Kami berdoa buat nama-nama yang ada di depan ini Tuhan. Jika mereka sakit, kami berdoa dan kami tumpangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika mereka di dalam permasalahan, pergumulan, Engkau yang tahu Tuhan, sampai ke dalam hati mereka, air mata mereka, keluh kesah mereka Tuhan. Tapi pada malam hari ini, pada sore hari ini, kami mau sepakat sehati. Kami doakan mereka, terjadi kelepasan, terjadi pemulihan, terjadi jawaban di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Kami berdoa dari tempat ini memohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang tersumbat di dalam tubuh kami, jika ada pembekuan darah, jika ada organ-organ tubuh kami yang tidak berfungsi dengan baik, baik itu ginjal, jantung, paru-paru, lambung, atau organ tubuh lain yang lainnya, pankreas atau sel-sel tubuh kami, otot, tulang kami, kulit kami, dari ujung rambut sampai telapak kaki kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, dijamah, yang tersumbat efata, terbukalah dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi, jawaban Tuhan terjadi buat kami. Jika ada sel-sel kanker di dalam tubuh ini, kami sepakat sehati. Yang tidak baik Tuhan, sel-sel yang tidak baik dalam nama Yesus, mereka reda, mati. Tetapi yang baik yang kami butuhkan, kami berdoa supaya mereka dibangkitkan. Metabolisme tubuh kami kuat. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, dari mata kami sampai organ penglihatan kami yang lainnya, panca indera kami dan panca pendengaran kami, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga bawa para lansia, anak-anak. Kami juga bawa para pria, para wanita, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha dalam berkat rahmat Tuhan. Bapak Ibu tetap angkat tanganmu, arahkan hatimu. Saya minta Bapak Gembala sertakan kita dalam doa tutup dan doa berkat. Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya. Karena Engkau telah memberikan kami waktu. Tuhan boleh beribadah berbakti kepadamu Tuhan. Engkau sekaligus memeriksai hati kami Tuhan, hidup kami. Apakah kami menyenangkan hatimu atau kami belum melakukan sesuatu apapun. Dan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang memanggil kami sekalian untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, tanamkan kerinduan dalam hati kami. Untuk kami selalu berpaut erat dengan Engkau. Bapak, terima kasih nama-nama yang tercantum di dalam papan pengumuman yang kami lihat di dalam komputer kami masing-masing. Engkau yang kenal mereka lebih daripada kami mengenal mereka. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan. Amen. Sehingga kami boleh sehat di dalam Tuhan. Amen. Memuliakan nama-Mu, menyaksikan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Bapak, terima kasih. Kau jamah kami sekalian, berkati kami sekalian.
Kuat kuasamu memimpin kami Mengalir, sekalian. luar biasa. Terima kasih. Turunkanlah kiranya atas kami sekalian berkat dari surga. Berkat kasih Bapa yang sempurna. Di dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin jalan hidup kita. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan Tuhan. memberkati. Selamat malam. Haleluya. Haleluya. memberkati. Puji Selamat Tuhan. sore. Bapak Ibu sekalian, melalui saat siaran ini kami juga mengucapkan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan sepanjang minggu ini, yang melayani di sekolah minggu, yang melayani di ibadah yud, yang melayani di doa Rabu, di doa tengah minggu maksud saya, yang melayani di ibadah pagi, ibadah sore. Tuhan yang memberkati, damai sejahtera Tuhan melindungi sekalian kita. Amin. Pak Gembala, kita pamit ya. Ya. Tuhan memberkati, damai Tuhan menyertai kita sekalian. Damai Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Gembala, Tuhan Yesus